Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi yang berjudul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di mana anggota kelompok kami itu yang pertama Firda Salasa, yang kedua Marwa R, yang ketiga Marcella Afilia Tresnadi, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Mufidah Ahmadiyah. Next. Adapun pembacaan materi pertama yaitu oleh saudari Marwah R. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Dasar hukum atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 2009. Dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dijumpai beberapa istilah. Yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak didapatkannya imbalan secara langsung. Kemudian yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak ini yaitu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ketiga, masa pajak. Masa pajak ini yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Next. Selanjutnya di sini tahun pajak. Tahun pajak ini dibagi ke dalam dua. Yang pertama yaitu tahun pajak sama dengan tahun takwim. Pembukaan dimulai 1 Januari 2016, maka akan berakhir 31 Desember 2016. Nah, ini disebut dengan tahun pajak 2016. Kemudian yang kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. Yang pertama, pembukaan dimulai 1 Juli 2016, dan berakhir 30 Juni 2017. Ini disebut dengan tahun pajak 2016 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2016. Kemudian pembukaan dimulai 1 Oktober 2016 yang berakhir 30 September 2017 disebut tahun pajak 2017 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada 2017. Next. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian, yang kedua ada fungsi NPWP. Yang pertama itu sebagai tanda pengenal diri, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan juga dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga pencantuman NPWP. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Next. Nah, yang pertama pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kemudian yang kedua ada sanksi. Nah, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau juga menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ini, dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan yang paling lama yaitu 6 tahun dan denda paling sedikit yaitu 2 kali jumlah pajak terutang.
Selanjutnya, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP ini adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Kemudian untuk format NPWP, NPWP ini terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Next. Selanjutnya, pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama itu fungsi pengukuhan PKP. Di sini melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang kedua itu pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian tempat pengukuhan PKP ini yang pertama kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan. Kemudian yang kedua kantor pelayanan pajak tertentu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi pembacaan materi dari Saudari Marwah. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Saudari Marcella. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan ini sendiri yaitu yang pertama bagi wajib pajak penghasilan, yakni sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sebagai pelaporan mengenai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan, penghasilan, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak. Kedua, bagi pengusaha kena pajak, yaitu sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kemudian ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Ketiga, prosedur SPT. Prosedur SPT meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, wajib pajak akan mengambil surat pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, wajib pajak yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan satuan mata uang yang diizinkan. Kemudian, penandatanganan dapat dilakukan secara digital atau biasa dengan stempel. Kemudian, sebagai pendukung, bukti-bukti yang dilampirkan harus dicantumkan dalam SPT. Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Pembetulan SPT dapat dilakukan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak itu belum melakukan tindakan verifikasi untuk penerbitan surat ketetapan pajak. Kemudian, pernyataan tertulis harus dilakukan dengan memberi tanda pada tempat yang telah tersedia pada SPT. Pembetulan SPT untuk penyataan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Jika pembetulan SPT mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran. Jika pemeriksaan telah dilakukan, namun tindakan penyidikan mengenai ketidakbenaran oleh wajib pajak belum dilakukan, maka tidak akan dilakukan penyidikan. Jika wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%. Walaupun telah dilakukan pemeriksaan, namun penerbitan surat ketetapan pajak belum dilakukan, wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dalam laporan tersendiri dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan. Pertama, pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
Kedua, rugi berdasarkan ketentuan pajak menjadi lebih kecil atau lebih besar. Ketiga, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dan keempat, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jenis surat pemberitahuan. Yang pertama, surat pemberitahuan massa untuk hitungan suatu masa pajak. Kemudian surat pemberitahuan tahunan untuk hitungan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan itu meliputi surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan dan surat pemberitahuan massa yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Kemudian surat pemberitahuan dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy dan juga dokumen elektronik. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sendiri disesuaikan dengan jenis surat pemberitahuannya. Yang pertama, surat pemberitahuan massa. Itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, paling lama itu akhir bulan berikutnya. Kemudian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Perpanjangan penyampaian SPT tahunan paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaiannya. Pemberitahuan perpanjangan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak dengan dilampiri perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang dan laporan keuangan sementara serta surat setoran pajak. Wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak, dan pemberitahuan perpanjangan dapat disampaikan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau cara lainnya seperti melalui ekspedisi atau saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Untuk saksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah sebagai berikut. Denda 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, denda 100.000 untuk SPT masa lainnya, denda 1 juta untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan denda 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Materi selanjutnya mengenai surat setoran pajak SSP dan pembayaran pajak. SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak untuk SSP ini sendiri yaitu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ataupun kantor pos. Jangka waktu pembayaran untuk SSP itu adalah sebagai berikut. Pembayaran massa itu diatur dalam PPh pasal 4, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25, serta PPh pasal 26. Ini terdapat dalam undang-undang. Kemudian PPN atau PPN dan PPNBM terutang harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN, masing-masing disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan itu disampaikan. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari liburan termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak akan dilakukan pada hari berikutnya. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
Materi berikutnya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar, dan berfungsi sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan sebagai alat untuk menagih pajak pada wajib pajak. SKPKB diterbitkan apabila: 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang. 2. Surat pemberitahuannya tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. 4. Kewajiban yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi sehingga besarnya pajak yang terutang tidak dapat diketahui. Dan 5, kepada wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi administrasi yang dapat diberikan yaitu: pertama, jika SKPKB dikeluarkan berdasarkan alasan pada nomor 1 dan 5 tadi, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Kedua, jika SKPKB dikeluarkan berdasarkan alasan pada nomor 2, 3, dan 4 tadi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan. Kemudian ketiga, 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ini diterbitkan jika ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan kurang bayar tambahan. Surat ini berfungsi sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya dan sebagai sarana untuk mengenakan sanksi serta alat untuk menagih pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak terutang. Surat ini tidak dikenakan sanksi apabila SKPKBT diterbitkan dengan berdasar keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dan Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan dalam penerbitan SKPKBT. Surat ini diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang atau masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak berakhir. Kemudian surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian berfungsi sebagai alat pengembalian kelebihan pajak. Kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat ini diterbitkan jika setelah pemeriksaan jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Kemudian mengenai surat tagihan pajak atau STP. Ini merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan sebagai alat untuk menagih pajak. Dan surat ini dapat ditagih dengan surat paksa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Marcella. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan selanjutnya yaitu saya sendiri. I. Keberatan dan banding.
Tata cara penyelesaian keberatan. A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya yaitu B. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Yang terakhir, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Next. Selanjutnya, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Dan surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa hukum. C. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. D. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak belum memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan. E. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan diterbitkan surat keputusan keberatan. F. Pembukuan catatan data informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan kecuali pembukuan catatan dan informasi atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Next. H. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. I. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. K. Tetapi apabila kemudian wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan, sanksi tersebut tidak dikenakan. L. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut.
Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, atau untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Next. J. Pembetulan, peneguran, penghapusan, atau pembatalan. 1. Pembetulan. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak diantaranya SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPBLB. Surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Peneguran, penghapusan, atau pembatalan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau karena kesalahannya. Next. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau C. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila A. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, atau wajib pajak mengajukan keberatan tetap keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak dapat diajukan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Next. Kadaluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila 1. Diterbitkan surat paksa, 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam atau dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Next. Next. Penyidikan. 1. Pengertian. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 2. Penyidik. Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. M. Kewajiban dan hak. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Firda. Kepada Saudari Firda Salasa saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini materi berikutnya itu kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu yang pertama mendaftarkan diri untuk
Yang kedua, melaporkan usahanya untuk melakukan dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan. Wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Berikutnya itu apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh satu kewajiban untuk merahasiakan. Maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Next. Berikutnya itu hak-hak wajib pajak. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT 3, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak, dan mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Next. Berikutnya itu kewajiban pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan lain-lain. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan pajak. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Next. Di sini ada wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak. Yang berikutnya yaitu pembukuan atau pencatatan, yang dimana diselenggarakan dari itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang berikutnya mungkin bisa dilihat di slide yang telah di-share. Next. Next. Yang berikutnya itu pembukuan, di mana tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP. Berikutnya setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan pencatatan, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku. Berikutnya, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen. Next. Berikutnya itu sanksi perpajakan.
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dituruti, atau bisa dikenal dengan kata lain sanksi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi hasil presentasi kami. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak didapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.